worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Shalom, selamat pagi semuanya dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita bersuka cita sebab Allah yang kita sembah. Seperti tema hari ini, He never stop working. Untuk mengerjakan yang terbaik buat saudara dan saya, buat Kak Erik semua yang ada di tempat ini, juga kita semua yang ada di rumah. Mari kita sama-sama yuk, kita meninggikan nama Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak kita tinggikan dan kita puji. Haleluya. Sing Hosera, Hosera. Saat kami memuji, meninggikan Engkau Tuhan, hadirat-Mu mengalir Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Yes, Lord. Haleluya. We worship you Lord, we praise you Lord. You are my God, you are my everything. Haleluya, haleluya. We worship you. Haleluya.
kita Dia yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kami siap memuji-muji kebesaran nama-Mu Tuhan. Yes, Lord. Sebab Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang setia dan benar. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Dimanapun kita berada, kita kasih tos kiri kanan kita. Mungkin ada papa mama kita, Yes. ada kakak, ada adik kita kasih tos sama-sama. Yo, haleluya. Haleluya. Musik. Sambil tetap kita bangkit berdiri. Amin. Kita mau memuji-muji kebesaran nama Tuhan. Kita mau bersuka cita bersama-sama. Menari memuji kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Aku kan bersuka karena kasih. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Menari memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Karena Kau yang terhebat, Kaulah yang ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sama Kau, Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Amin Tuhan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Semua kita tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebab Dia Allah yang setia, Dia Allah yang benar, mengasihi kita semua, dulu sekarang dan selama-lamanya. Aku kan bersuka karena kasih-Mu luar biasa Tuhan. Amin. Menari memuji kebesaran-Mu. Semua kita katakan, karena Kau yang terhebat, Kaulah yang ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sama Kau, Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyerahkan. Lagi bersama. Allah yang setia, Allah yang setia dan benar. Amin. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Kami hidup untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Haleluya. Yesus Tuhan mulia. Hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yes. Yesus, Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia, Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Dia yang setia dan yang benar. Tuhan. Haleluya. Allah kami yang setia dan benar. Haleluya. Haleluya. Berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan kita lebih dahsyat lagi. Haleluya. Kita percaya, kita menyembah Allah yang besar ya Kak Seva ya. Luar biasa yang kita sembah itu. Dia raja di atas segala raja. Yes. Amin. Kita mau tetap bangkit berdiri, kita akan menyanyikan King of Majesty. Haleluya. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan. Boleh goyang kiri dan ke kanan. Haleluya. Katakan sama-sama yuk. You know that I love you. You know that I want to know you so much more. More than
desire just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. You are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are know that I will live for you. I am before to you. King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Semuanya siap. Jesus, you are Savior of my soul. Amen. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Semuanya siap, lambaikan tanganmu. Jesus, you are Savior of my soul. Amen. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, oh Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give. And forever and ever I give. And forever and ever I give my praises to you. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Kak Seva sudah lelah? Belum dong. Kita, kalau memuji-muji nama Tuhan tidak ada kata lelah. Puji Tuhan. Apalagi baru berapa menit ini kita memuji nama Tuhan ya Kak Erik ya. Betul Kak Seva. Adik-adik semua di rumah ada yang lelah nggak? Ayo coba ditoleh kiri kanan. Wah, kelihatannya semangat Kak Seva semuanya Masih semangat, oke? di rumah ya. Kalau gitu kita tetap suruh mereka bangkit berdiri. Oke, tetap bagi berdiri adik-adik ya. Haleluya. Ya. Semuanya kita tetap bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian yang luar biasa. Haleluya. Kalau Allah kita tidak pernah lelah mengerjakan yang baik buat kita, kita juga tidak akan pernah lelah untuk memuji-muji Amin. bersama nama Tuhan. Jangan lelah ya bro. Haleluya. Oke, semangat. Haleluya. Sama-sama sambil tepuk tangan kita. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah, haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya.
dasar iman. Tidak pernah lelah ya Kak Erik. Oh, never, never. Meskipun masa pandemi kita tetap melayani Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Tidak pernah kami lelah Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Kau yang mengajar, dan menopang. Amin. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Semuanya siap. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Katakan tanpa musik. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang. Suaranya mana? timbunlah tanah yang Amin. berlubang. Menjadi apa? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Jangan lelah. Haleluya. Jangan lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan ya Kak Seva. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita akan memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, untuk mendengarkan suaranya. Mari Yesus, kiranya Tuhan Engkau yang bekerja Tuhan buat setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, di dalam situasi hari-hari ini yang tidak gampang Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup. Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan buat setiap kami Yesus. Kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berhenti Tuhan. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau Allah yang bekerja buat setiap kami Tuhan. Engkau akan bekerja buat setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini seruan setiap kami Tuhan. Ini nyanyian hati kami Yesus. Terima kasih Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, amin, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu,
kuasa-Mu. Kerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Haleluya. Roh Kudus, Engkau hadir tengah-tengah kami. Roh Kudus hadir di sini. Kau melawan Tuhan, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Sambil angkat tanganmu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Katakan bekerjalah, amin. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kalau di pagi hari ini, anak-anak, saat ini engkau sedang menghadapi pergumulan, percayalah, yakinlah dengan sepenuh imanmu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang sangat tahu, Allah yang sangat memahami apa yang engkau sedang hadapi hari-hari ini. Entah itu sakit penyakit, entah itu dalam masalah studimu, entah itu mungkin pekerjaan buat orang tuamu. Apapun yang engkau sedang hadapi hari ini, percayalah, yakinlah bahwa Allah yang kita sembah, Dia akan bekerja lebih dari apa yang kau doakan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan imanmu katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama
rasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan, kuat Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami yakin Tuhan saat ini Tuhan, kuasa-Mu sudah bekerja Tuhan. Kuasa-Mu sudah menjamah setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang susah Engkau hiburkan Tuhan, yang sedang mengalami persoalan pergumulan, Engkau akan memberikan kami kemenangan Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Biar saat ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Kau berbicara Tuhan buat setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi Tuhan. Biar kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Dan firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah-buah berkali-kali lipat Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan tetap bekerja Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami akan menerima kemenangan itu dengan iman kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang percaya dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Haleluya. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
Shalom anak-anak, puji Tuhan. Om senang sekali pada hari ini Om bertemu dengan anak-anak semuanya. Kali ini dalam acara khusus yaitu Kids Revival yang keempat. Anak-anak tahu ya, Kids Revival yang ke-1 dan kedua kita adakan di gereja pusat. Tetapi Kids Revival yang ketiga dan kali ini kita adakan secara online. Tetapi Om yakin, biarpun secara online, tetapi kuasa Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Yang percaya katakan amin. Semua guru-guru sedang berdoa supaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan melanda kita semua. Puji Tuhan. Judul Kids Revival yang keempat ini adalah He Never Stop Working. He never stop working. Apa artinya? Ya, artinya adalah Dia, Allah, tidak pernah berhenti bekerja. Allah tidak pernah berhenti bekerja. Judul ini diambil dari kisah Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di tepi kolam Bethesda. Anak-anak pernah tahu ya cerita ini? Cerita ini ada di dalam Yohanes pasal 5. Anak-anak, Om mau ceritakan. Yerusalem itu mempunyai 12 pintu masuk. Atau kita namakan pintu gerbang. Nah, salah satu pintu gerbang bernama pintu gerbang domba. Apa anak-anak? Pintu gerbang domba. Di pintu gerbang domba itu, di dekatnya itu ada kolam yang bernama kolam Bethesda. Kolam apa? Ya, kolam Bethesda. Kolam Bethesda ini banyak sekali dikelilingi orang-orang yang sakit. Ada yang buta, tuli, bisu, timpang, lumpuh. Pokoknya banyak sekali mereka berkeliling di kolam Bethesda. Mengapa ya mereka berkumpul di kolam Bethesda? Sebab mereka percaya. Satu kali malaikat datang turun ke kolam dan malaikat itu menggoncangkan air kolam. Mereka percaya kalau air kolam itu bergoncang, siapa yang pertama kali menjebur ke kolam, maka orang tersebut akan menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ ada satu orang yang lumpuh. Kasihan anak-anak, sudah 38 tahun dia lumpuh. Dia menunggu kapan malaikat turun dan menggoncangkan air kolam. Dan ketika malaikat turun menggoncangkan air kolam, orang-orang semua berebut-rebutan masuk ke dalam kolam tersebut. Si lumpuh ini tidak bisa berjalan. Orang lumpuh ini tidak bisa berlari. Terpaksa dia menyeret tubuhnya agar bisa mencapai tepi kolam. Tapi ketika dia menyeret tubuhnya beberapa meter, orang-orang lain sudah menjeburkan diri ke dalam kolam tersebut. Akhirnya dia sudah terlambat, yang lain sudah menjeburkan diri. Terpaksa dia kembali lagi ke tempatnya, menunggu kapan ya malaikat turun dan menggoncangkan air kolam. Dia tunggu. Ketika malaikat turun, air bergoncang, orang-orang berlarian, berebutan masuk ke dalam kolam tersebut. Dia berusaha, ternyata dia sudah terlambat. Dia dengan kecewa, dia tunggu lagi. Sebab apa? Tidak ada orang yang menolong dia memasukkan ke dalam kolam tersebut. Tapi anak-anak, satu kali pada hari raya orang Yahudi, Yesus mau menuju ke Bait Allah. Yesus menuju ke kota Yerusalem. Dan Yesus melalui pintu gerbang domba. Nah, ketika Yesus melewati pintu gerbang domba, Yesus melihat ada kolam Bethesda. Yesus melihat banyak orang sakit berkumpul di situ. Tapi Yesus mendatangi orang lumpuh tersebut. Kemudian Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Maukah engkau sembuh?" Tetapi orang lumpuh itu berkata apa? "Tuhan,
tidak ada orang di sini yang menolong, yang memasukkan aku ke dalam kolam waktu airnya tergoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam tersebut, orang lain sudah lebih duluan masuk. Maka itu saya menunggu kapan lagi air bergoncang. Tapi Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilam, dan berjalanlah. Seketika itu juga orang yang lumpuh itu merasakan kakinya mulai bisa bergerak. Wah, dia senang. Mulai digoyang-goyangkan, dia mulai duduk. Wah, ternyata kakinya sekarang bisa digerak-gerakan. Dia mulai berdiri, dia mulai berjalan. Wah, dia sudah sembuh. Dia tidak lumpuh lagi. Wah, dia senang. Lalu kemudian dia gulung itu tilamnya, tikarnya, tempat tidurnya. Dia gulung dan dia angkat. Dia mulai berjalan, anak-anak. Luar biasa. Dia berjalan dengan sukacita karena dia sekarang bisa berjalan, bisa sembuh, anak-anak. Dia menuju ke bait Allah. Tetapi masalahnya ketika dia membawa tilamnya itu, anak-anak, apa yang terjadi? Dia ditegur oleh orang-orang Yahudi. Mengapa? Sebab pada hari Sabat orang tidak boleh mengerjakan apapun juga. Termasuk juga mengangkat tilam. Tidak boleh. Orang Yahudi menegur. Hari ini hari Sabat. Engkau tidak boleh mengangkat tilam. Itu melanggar hukum Sabat. Dan kemudian ketika orang tersebut sudah sampai di bait Allah, dia bertemu dengan Yesus. Yesus berkata kepada orang tersebut, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Tapi anak-anak, orang-orang Yahudi bukannya malah senang atas mujizat ini. Bukannya kagum terhadap kesembuhan ini. Orang-orang Yahudi malah menjadi marah dan mau menganiaya Yesus. Mengapa? Sebab Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Jadi pada hari Sabat tidak boleh ada penyembuhan, tidak boleh ada orang yang bekerja, bahkan mengangkat tilam pun juga tidak boleh. Tapi Yesus berkata, Bapakku terus bekerja sampai sekarang, dan aku pun masih bekerja. Dan orang-orang Yahudi malah makin marah, anak-anak. Mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Om, ceritakan sampai di sini ya. Sebenarnya masih ada lanjutannya. Tapi anak-anak bisa membaca sendiri di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai habis. Karena itu kita baca dulu ayat emas kita. Ayat emas kita ada di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17. Nah, nanti ini menjadi ayat hafalan ya. Yohanes pasal 5 ayat ke-17. Kita baca ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yang percaya katakan amin. Kita ulang lagi ya. Yohanes pasal 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Om akan terangkan, ada 3 pokok penting. Ada 3 pokok penting dari ayat emas ini. Yang pertama adalah Yesus berkata. Yang kedua adalah Bapakku bekerja. Dan pokok yang terakhir adalah aku pun bekerja. Anak-anak, kita akan masuk di dalam pokok yang pertama. Pokok pertama adalah Yesus berkata. Yesus berkata, perkataan Yesus ini adalah kebenaran. Kalau manusia berkata, bisa benar, bisa salah. Tetapi kalau Allah yang berkata, selalu benar dan tidak bisa salah. Kalau manusia berkata, bisa benar, bisa bohong. Tetapi kalau Allah yang berkata,
itu selalu benar dan tidak bisa bohong. Sebab apa? Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Kalau manusia berkata bisa ditepati, bisa juga meleset. Tetapi kalau Allah yang berkata selalu ditepati dan tidak bisa meleset. Kalau manusia yang berkata kadang bisa mampu untuk dilakukan, tapi seringkali juga gagal. Tapi kalau Allah yang berkata, Allah selalu mampu dan Allah tidak bisa gagal. Yang percaya katakan amin. Karena itu firman Tuhan ya dan amin. Puji Tuhan. Selain itu, firman Tuhan, perkataan Yesus itu adalah perkataan kekal. Saat itu, Yesus berkata kepada orang-orang yang di sana. Demikian juga saat ini, Yesus berkata kepada anak-anak, kepada om, kepada guru-guru, kepada kita semua di sini. Saat itu, Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di dalam bait Allah. Tapi saat ini, sekarang, Yesus juga berkata-kata kepada siapa? Kepada om, kepada anak-anak, kepada kita semua. Di mana? Di bait Allah. Di mana bait Allah? Ini bait Allah. Mana bait Allah? Dirinya anak-anak. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Yesus berkata, dan perkataan itu adalah perkataan yang kekal, perkataan yang hidup, luar biasa. Karena itu, Yesus berkata, ini mengandung satu kuasa, kebenaran. Ini perkataan yang kekal. Karena itu, percayalah. Kalau kita percaya perkataan Yesus, maka jadi. Kalau kita percaya perkataan Yesus, kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Luar biasa. Kalau anak-anak melihat tadi ya, ada kesembuhan. Orang lumpuh bisa berjalan, ya, kemudian dia bisa mengangkat tilam, dia sembuh. Iya om, itu kan 2000 tahun yang lalu. Bagaimana dengan sekarang? Om mau beri satu kesaksian, ya. Satu kali kira-kira 10 tahun, 15 tahun yang lalu ya, om pernah berkenalan dengan satu orang tukang. Ya. Tukang ini punya anak perempuan suka sakit kepala. Jadi kalau sudah sore, menjelang malam, anak perempuan ini sakit kepalanya, dia pusing dan rasanya seperti ditusuk-tusuk kepalanya. Kalau biasa tidak sakit, tapi kalau sudah sore, menjelang malam, rasanya aduh, sakit sekali. Lalu kemudian bapaknya, yaitu tukang itu, minta kepada om supaya mendoakan anaknya. Lalu om pulang kerja ke rumahnya, ke rumah tukang tersebut. Om lalu doakan anak perempuan tersebut. Om doakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Apa yang terjadi? Anak itu sembuh, dia tidak sakit lagi. Puji Tuhan. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan berbuat mujizat, zaman sekarang Tuhan juga berbuat mujizat. Om percaya ketika anak-anak sekarang mungkin ada yang sakit, om percaya kuasa Tuhan juga menyembuhkan anak-anak yang sakit. Mungkin ada yang sakit asma, mungkin ada yang sakit perut, mungkin ada yang sakit paru-paru, macam-macam. Semua penyakit Tuhan sanggup menyembuhkan. He never stop working. Allah tidak pernah berhenti bekerja. Yang percaya katakan amin. Anak-anak, pokok yang kedua adalah Bapakku bekerja. Bapakku bekerja. Bapaknya siapa? Bapaknya Yesus bekerja. Dan itu menjadi Bapakku juga. Menjadi Bapak saya. Dia adalah Bapak kita yang di sorga. Dia adalah Bapakku yang maha besar. Sebab apa? Di awal Bapak menciptakan alam semesta ini. Langit dan bumi.
dan semua isinya. Itu begitu besar alam semesta ini. Tapi Allah lebih besar. Allah maha besar. Luar biasa. Anak-anak lihat ada planet-planet, bulan, bintang, matahari, galaksi-galaksi yang begitu luas, begitu indah. Oh, luar biasa. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Bintang-bintang itu di dalam genggamannya Allah. Allah kita adalah Allah yang maha besar, luar biasa. Di awal Allah sudah bekerja begitu indah dan Dia tidak pernah berhenti bekerja. Allahku adalah Allah yang maha hebat. Mengapa? Sebab di awal hidupnya di awal hidupnya anak-anak, Bapak sudah membentuk kita di perut ibu kita masing-masing. Begitu ajaib tubuh kita ini. Hebat organ-organ tubuh semuanya. Mata, wah hebat. Telinga, bisa mendengar. Mulut, kita bisa berbicara. Kita bisa makan. Wah luar biasa. Kaki kita, tangan kita, jantung kita, paru-paru kita, usus kita. Wah hebat sekali. Padahal anak-anak coba lihat ya. Kita dulu ini ketika di dalam perut ibu masih berupa janin, begitu kecil. Coba lihat ini gambarnya ya. Nah, di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menunun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Luar biasa. Di awal hidup kita aja sudah luar biasa. Dan Bapakku masih bekerja sampai sekarang. Bapakku ini adalah Bapak yang maha sempurna. Bapak yang merencanakan, Bapak juga yang menggenapi. Anak-anak baca ya di dalam Ayub. Ayub pasal 23 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Ayat 14. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu yang dimaksudkannya. Luar biasa. Kita punya Bapa yang maha besar. Kita punya Bapa yang maha hebat. Kita punya Bapa yang maha sempurna. Dan Bapakku tidak pernah berhenti bekerja. Yesus tahu, Yesus paham kalau Bapaknya bekerja sampai saat ini. Kalau kita paham dan yakin hal ini, apa yang terjadi? Kita akan punya iman yang kuat. Mungkin ada masalah-masalah bermacam-macam datang. Mungkin kadang-kadang iblis menipu. Doamu tidak dijawab. Doamu tidak didengar. Mana? Sampai sekarang Allah kan tidak pernah menolong engkau. Allah itu sudah mati. Allah itu tidak ada. Itu adalah tipu daya iblis. Tapi kalau kita tahu Bapak kita bekerja sampai sekarang, maka kita yakin. Kita percaya. Maka kalau kita yakin, kita mengalami janji-janji Tuhan luar biasa. Biarpun Yesus 2000 tahun yang lalu, tapi sekarang pun juga bekerja dan menolong anak-anak. Om ingat ya, ada satu kesaksian. Anak-anak pernah ikut ya, Om harap semua ikut acara ACH Night Prayer, yaitu doa untuk murid-murid. Pada waktu itu hari Jumat, tanggal 13 Agustus tahun 2021. Ya. Ada satu permintaan doa. Ya.
Om tidak kenal anak ini ya, ini mungkin sekolah minggu yang lain ya. Om sekolah minggu di Pondok Chandra, ini sekolah minggu yang lain mungkin ya, jadi Om tidak kenal. Tapi anak itu ketik ya, di permintaan bantuan doa. Dia minta bantu doa. Minta bantu doa buat pekerjaan dan keuangan orang tua. Supaya saya bisa sekolah. Sudah 2 tahun saya tidak sekolah karena orang tua tidak ada uang. Om baca ini sedih, susah. Ya, kemudian dalam acara itu ya didoakan satu-satu didoakan. Biarpun acaranya sudah selesai, tetap didoakan. Puji Tuhan, Allah tidak pernah berhenti bekerja. Lewat acara Night Prayer berikutnya, mungkin 2 minggu atau 1 bulan kemudian, Om agak lupa ya, anak itu bersaksi lewat chat. Apa yang terjadi? Anak itu bersaksi, puji Tuhan, saya sudah sekolah. Wah, puji Tuhan, Om ikut senang. Biarpun Om tidak kenal anak ini, tapi Om ikut senang. Doa kita dijawab. Dan ketika Night Prayer berikutnya, tanggal 24 September 2021, anak ini juga chat lagi. Om, bantu doa buat PTS. Wah, puji Tuhan ya. Anak ini sudah sekolah dan dia bisa ikut ujian PTS. Bahwa Allah kita tidak pernah berhenti bekerja. Yang percaya katakan amin. Anak tadi sudah ditolong Tuhan. Demikian juga setiap anak-anak yang ada persoalan dalam sekolahnya, Tuhan juga akan tolong. Yang percaya katakan amin. Anak-anak, kita akan masuk di dalam pokok yang ketiga. Aku pun bekerja. Yesus sudah bekerja. 2000 tahun yang lalu, Yesus bekerja dengan dahsyat. Banyak sekali kesembuhan-kesembuhan yang terjadi. Mujizat-mujizat, tanda-tanda heran. Kita bisa baca dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oh, banyak sekali. Selama 3,5 tahun pelayanan Yesus di muka bumi, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang ajaib, tanda-tanda heran. Oh, luar biasa. Seperti di dalam Kisah 10 ayat 38 bunyinya, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Luar biasa. Oh, begitu indah, begitu hebat, begitu luar biasa. Demikian juga Tuhan juga sedang bekerja saat ini. Kalau kemarin Yesus sudah bekerja, hari ini Yesus juga bekerja. Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus sudah bekerja dengan dahsyat, hari ini juga Yesus tetap bekerja dengan dahsyat. Kalau hari-hari yang lalu Tuhan Yesus sudah memelihara Om, hari ini juga Tuhan memelihara Om. Kalau hari-hari yang lalu Tuhan Yesus sudah pelihara kalian, kalian pun juga hari ini dipelihara oleh Tuhan. Sebab apa? Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Luar biasa. Dan kalau Yesus sudah bekerja hari-hari yang lalu, Yesus sudah bekerja hari ini, Yesus tetap akan bekerja. Yesus tidak pernah setengah jalan. Tuhan Yesus akan menuntaskan semua rencananya. Yesus akan menyempurnakan semua rancangannya. Di dalam Filipi 1 ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Luar biasa. Yesus sudah bekerja, Yesus sedang bekerja, Yesus akan bekerja. Om punya satu kesaksian ya. Kira-kira 6 tahun yang lalu. Waktu itu Om akan
renovasi rumah. Sebab banyak yang bocor, banyak yang rusak, Om akan renovasi rumah. Lalu dihitung, biayanya berapa ya? Ada yang menghitung, ya kira-kira sekian. Oke, kalau sekian, Om hitung-hitung, ya punya uang lah. Kira-kira nanti bisa terbayar ya. Kemudian dilakukan mulai renovasi rumah. Om terpaksa pindah ya. Diperkirakan itu 4 bulan. Nah, dan kemudian diperkirakan biayanya sekian. Lalu kemudian dijalankan renovasi itu ya. Apa yang terjadi anak-anak? Dalam perjalanan renovasi itu ada tambah ini. Ada tambah ini, tambah ini. Biayanya tambah lama tambah bengkak anak-anak. Karena kalau sudah terlanjur renovasi, ya terpaksa juga apa yang kurang, apa yang tidak betul, ya perlu dibetulkan dan diperbaiki. Biayanya tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah bengkak. Aduh, rasanya Om nggak ada uang anak-anak. Tapi Tuhan mencukupi. Tuhan sudah memulai renovasi, Tuhan juga yang meneruskan. Tuhan tidak pernah setengah jalan. Bahkan sampai terakhir kita hitung semua anak-anak, itu tadi biayanya sekian, itu berlipat 2 kali. Rasanya tidak mungkin kalau dari awal Om sudah tahu biayanya sekian 2 kali. Oh, renovasi tidak akan pernah dimulai. Tapi berhubung orang itu hitung, renovasi biayanya sekian. Oke, kita mulai. Tapi dengan berjalannya waktu, tambah ini, tambah itu, tambah. Akhirnya sampai 2 kali lipat. Dan Om melihat, terima kasih Tuhan. Tuhan menyediakan. Om rasanya tidak ada uang untuk bisa melunasi itu semua. Tapi Tuhan cukupkan. Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik. Tuhan akan teruskan sampai renovasinya selesai. Tadinya rencananya hanya 4 bulan. Sampai selesai 8 bulan. Puji Tuhan. Ketika sudah selesai renovasi, Om lihat rumah. Aduh, terima kasih Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah setengah jalan. Tuhan akan tuntaskan sampai selesai. Demikian juga rumah rohani kita. Rumah rohani anak-anak semua. Jangan setengah jalan. Ikuti. Maka Tuhan akan selesaikan rencananya dalam kehidupan Om, dalam kehidupan anak-anak. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Kita akan rekap semuanya ya. Yang pertama adalah Yesus berkata. Perkataan Yesus kebenaran. Perkataan Yesus ditepati. Perkataan Yesus adalah perkataan yang kekal. Kemudian, Bapakku bekerja. Bapakku juga ini maha besar, maha hebat, maha sempurna. Dan aku pun, yaitu Yesus, dia bekerja. Dia sudah bekerja, dia sedang bekerja, dia akan bekerja terus. Luar biasa. Karena itu anak-anak, mungkin ada anak-anak ya yang kesulitan di dalam masa rohani. Ya, di mana Tuhan tetap bekerja. Yesus menyelamatkan. Mungkin anak-anak KTP-nya Kristen. Anak-anak sudah lahir dari orang Kristen. Puji Tuhan. Tapi apakah anak-anak sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saat ini, Yesus tetap bekerja, menjamah, menyelamatkan anak-anak. Anak-anak buka hati dan minta ampun. Tuhan, ampuni saya, dosa-dosaku. Tuhan akan lepaskan. Ada yang terikat, omong kotor. Ada yang suka berkelahi. Minta ampun, Tuhan akan lepaskan. Mungkin ada yang pikirannya kotor. Ada yang suka lihat game-game. Mainan terus. Tidak berhenti-berhenti. Terus terikat. Tuhan sanggup melepaskan. Mungkin ada yang diikat oleh setan. Kuasa kegelapan. Om percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lepaskan anak-anak. Baik dosa,
baik belenggu setan, kuasa kegelapan, cengkraman, itu dilepaskan semua. Yesus memberikan berkat yang besar. Berkat rohani ini adalah berkat yang terbesar. Dan kemudian kita bertumbuh. Iman kita, rohani kita terus bertumbuh, makin meningkat sampai dewasa, sempurna seperti Yesus itu sendiri. Selain berkat secara rohani, Tuhan juga memberikan berkat secara jasmani. Mungkin ada yang bodoh, nilainya jelek. Sudah belajar ngotot, tapi masih nilainya 5, paling bagus 6. Nanti kita berdoa, biar Tuhan memberkati. Kalau Daniel diberkati Tuhan 10 kali lipat, Tuhan juga bekerja sampai sekarang. Tuhan juga bisa memberkati kalian. Mungkin ada yang sakit, nanti kita berdoa, kuasa Tuhan akan bekerja. Orang lumpuh disembuhkan. Demikian juga anak yang sakit kepala tadi disembuhkan. Demikian juga sekarang yang sakit, Tuhan sembuhkan anak-anak semua. Yang percaya katakan amin. Mungkin ada yang keluarganya, orang tuanya berantakan, sering berkelahi. Nanti kita berdoa, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Mungkin ada orang tua yang tidak punya pekerjaan karena pandemi, lalu berhutang, lalu rumahnya mau disita, tidak bisa bayar uang sekolah, macam-macam. Kita akan berdoa, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Saat ini Tuhan juga bekerja. Tuhan akan berkati. Mungkin juga ada yang memikirkan masa depanku. Bagaimana ya? Aku ini anak orang miskin. Nanti lain kali aku kerja di mana? Aduh, masa depan rasanya suram. Jangan takut. Kalau kita di dalam Tuhan, masa depan kita adalah masa depan gilang gemilang. Masa depan yang cerah. Jangan takut. Seringkali iblis menipu. Ya, kamu anaknya orang miskin, tidak bakallah kamu sukses. Di dalam Tuhan, Tuhan memberikan masa depan yang cerah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Anak-anak, kita akan baca ya ayat hafalannya ya. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kita ulang lagi ya. Yohanes pasal 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yang percaya katakan amin. Nanti anak-anak hafalkan ya, lalu bisa direkam, lalu bisa dikirim ke gurunya masing-masing. Firman Tuhan sudah selesai, tapi Dia tidak pernah berhenti bekerja. Kita akan menyanyikan lagu ini, Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini,
nyanyikan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi angkat tanganmu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Sembah Tuhan, angkat tanganmu. Dia hadir di rumah anak-anak semua. Tuhan hadir dalam hati anak-anak. Hadirat Tuhan kuat, kuasa Tuhan dinyatakan, mujizatnya, kesembuhan dinyatakan. Oleh karena itu, buka hatimu. Tuhan memberkati setiap anak-anak. Tuhan tolong. Mungkin ada yang belum membuka hatinya buat Tuhan Yesus. Buka hatimu lebar-lebar. Izinkan Yesus masuk dalam hatimu. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Minta ampun kepada Tuhan. Dosa-dosa yang pernah anak-anak lakukan, yang belum dibereskan, minta ampun kepada Tuhan. Anak-anak, lepaskan ikatan-ikatan. Omong kotor, berbohong, kurang ajar kepada orang tua, berkelahi, terikat oleh HP, terikat oleh game, pikiran yang kotor, macam-macam. Bertobat sungguh-sungguh, minta ampun kepada Tuhan. Dia tetap bekerja sampai sekarang. Tuhan menjamah. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah bekerja dengan dahsyat, saat ini juga Tuhan ada di ruang dengar anak-anak. Minta ampun, buka hatimu, angkat tanganmu. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Dia menjamah. Roh Kudus akan menjamah dengan dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus masuk dalam hatimu. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus mengampuni. Yesus melepaskan semua ikatan, semua belenggu-belenggu, semua cengkraman setan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua guru-guru berdoa. Hadirat Tuhan kuat. Hadirat Tuhan kuat. Hadirat Tuhan kuat melanda semua anak-anak. Anak-anak, taruh tanganmu di dada. Biar semua boleh bertumbuh. Imannya, rohaninya terus bertumbuh. Kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Kita ikut di dalam live streaming sekolah minggu. Dan rohani kita menjadi kuat. Tidak gampang roboh. Terus hadirat Tuhan pekat. Selain itu, secara jasmani, Tuhan juga mau memberkati engkau. Mungkin ada yang kesulitan belajar, nilainya jelek-jelek. Taruh tanganmu di kepala. Tuhan akan berkati engkau. Tuhan akan jamah. Sehingga nilaimu dapat bagus. Rajin bekerja, rajin belajar. Sehingga anak-anak bisa naik kelas. Anak-anak bisa lulus. Mungkin ada
yang sakit, taruh tanganmu di dada. Sakit apapun juga. Om mau berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Sakit penyakitmu disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit pergi semua. Sebab Yesus sampai sekarang tetap bekerja. Tuhan, mujizatmu tetap bekerja. Kesembuhan, tanda-tanda heran. Sekarang. Turunkan tangan. Mungkin ada anak-anak yang orang tuanya dalam kesulitan. Lagi dipecat, tidak punya pekerjaan. Gajinya mungkin tinggal separuh. Atau orang tuamu lagi bertengkar. Berdoa. Tuhan akan nyatakan mujizatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bekerja. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Mungkin ada anak-anak yang bingung tentang masa depan. Besok besar jadi apa ya? Besok besar aku bekerja apa ya? Bingung. Tapi di dalam Yesus ada masa depan yang cerah. Terima itu. Haleluya. Angkat tanganmu. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu. Haleluya. 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 Hadirat Tuhan kuat. Hadirat Tuhan melanda setiap kita. Hadirat Tuhan mencengkram setiap kita. Angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya. Singer tetap menyanyikan. Anak-anak, angkat tanganmu. Tuhan jamah. Tuhan bekerja dengan dahsyat. Tuhan nyatakan kemuliaan. Rasakan. Sekarang, rasakan. Hadirat Tuhan kuat. Hadirat Tuhan pekat. Hadirat Tuhan seperti selimut. Sama-sama kita nyanyikan. Angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya.
Jangan sedih, jangan susah. Kemenangan demi kemenangan sudah kita raih. Sebab kita punya Allah yang tidak pernah berhenti bekerja. Kita punya Yesus yang tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jangan khawatir, jangan takut. Terima dengan iman kemenangan demi kemenangan. Anak-anak keluar lebih dari seorang pemenang. Orang tua, engkau menjadi orang-orang yang lebih dari seorang pemenang. Guru-guru, engkau akan menjadi orang yang lebih dari seorang pemenang. Terima itu, terima itu. Sekarang angkat tangan kita. Tuhan berkati umat-Mu. Seberapa banyak yang mengikuti ibadah Kids Revival ini? Seberapa banyak video ini diulang? Kami percaya aliran kuasa-Mu terus bekerja, terus melanda. Haleluya. Berkati Tuhan, berkati. Sebentar kami akan berhenti ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah berhenti bekerja. Sepanjang hidup kami, Engkau tidak pernah berhenti bekerja. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, limpah dalam kehidupan kami semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Salam adik-adik, kita akan membuat aktivitas. Adik-adik siapkan buffalo adik-adik. Di sini tante pakai warna biru, hitam, dan juga putih adik-adik ya. Kemudian ada gambar awan, ini ada warna putih, warna biru, juga bulan dan matahari. Ini adik-adik boleh print atau adik-adik gambar sendiri adik-adik ya. Kemudian ini ada kawat hias seperti ini nanti boleh diganti kalau adik-adik tidak punya. Kemudian spidol, lem, gunting, dan juga hiasan bintang. Ini juga tidak perlu, kalau adik-adik tidak punya boleh diganti adik-adik ya. Pertama kita akan membuat lingkaran terlebih dahulu memakai kertas berwarna biru ini adik-adik ya. Ini sudah tante buat adik-adik. Kemudian kita mau buat setengah lingkaran dari ukuran lingkaran ini adik-adik ya. Untuk warna hitam dan putihnya kita buat setengah lingkaran saja adik-adik. Kalau sudah digunting seperti ini adik-adik, kita tempelkan yang bagian hitam ini di sini adik-adik ya. Kalau sudah, kita mau tempelkan adik-adik ya, seperti ini. Kemudian matahari di warna birunya adik-adik ya, seperti ini. Adik-adik boleh tambahkan bintang-bintang kalau ada adik-adik, kita tambahkan ya. Kemudian di kertas putih ini kita akan menulis judul dan ayat firman Tuhan hari ini adik-adik ya. Kalau sudah adik-adik, kita akan membuat lubang di tengah-tengah sini adik-adik, di sini di kertas putih satu dan digambarin satu adik-adik ya. Kalau sudah dilubangin seperti ini adik-adik, kita masukkan ini kawat hiasnya adik-adik ya. Kita lem ini di sisi sini adik-adik ya, kita lem seperti ini adik-adik ya. Seperti ini adik-adik. Kalau sudah adik-adik, ini kita bagian belakangnya untuk memutar ini adik-adik ya, seperti ini adik-adik ya. Selamat membuat, Tuhan Yesus memberkati adik-adik.